Oke brother, welcome back to my channel Pandai Bewok. Balik lagi bareng gue Dimas Nugraha. Kali ini gue akan coba mereview sebuah produk dari Haston, yaitu sebuah tang buaya ataupun tang jepit atau bahasa kerennya locking pliers. Nah, di sini gue coba jelaskan dulu terkait dengan produk ini. Kode produk ini memiliki kode ART4320/100 dengan ukuran 10 inch. Dan kita lihat bahasa Indonesianya aja. Terbuat dari besi baja yang telah melalui proses heat treatment. Memiliki desain khusus untuk mengencangkan, menjepit, dan memutar benda bulat seperti pipa dan juga baut. Ini dia barangnya. Oh ya, selain itu kita juga dapatkan 2 buah karet sebagai pelindung ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ngerusak medianya, kita bisa menggunakan karet. Keterangan karet pengaman digunakan agar waktu menjepit barang tidak lecet. Ini dia karet pengamannya. Kemudian dari lebih dekat, tang buaya ini terbuat dari krom vanadium, ukurannya 10 inch. Jadi dari sini sampai sini dia ukurannya 10 inch atau sekitar 25,4 cm. Nah, ini dia kurang lebih sepanjangnya 10 inch atau sekitar 25,4 cm. Tertulis Haston Super. Ada 1 buah knob untuk kita atur. Kemudian lebar media yang bisa dicengkram oleh tang buaya ini, kita mentokin dulu sampai ujung. Ini di angka kurang lebih berapa nih? Kurang lebih 3 cm untuk di tengahnya, dan di ujungnya kurang lebih 4 cm. Dan juga ada 1 buah tuas untuk melepas cengkraman dari tang buaya ini. Sedikit gue jelasin cara penggunaan tang buaya ini ya. Jadi di sini knob ini bisa kita atur untuk membesarkan ataupun mengecilkan si tang buayanya. Ini tergantung dari media yang kita akan gunakan. Contoh, di sini gue akan coba gunakan tang buayanya pada sebuah kunci busi. Kunci busi ini kan berbentuk bulat ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa gunakan obeng untuk memutar si kunci busi ini. Tapi kita akan gunakan tang buaya ataupun tang jepit ini untuk memutar si kunci busi ini. Caranya seperti apa? Kalau gue biasanya ini dalam kondisi mengunci ya. Gue setting dulu sesuai dengan ukuran atau media yang kita gunakan. Sorry. Nah, ketika udah kencang, gue akan tambahkan sekitar 180 derajat. Jadi kita putar ke kanan 180 derajat. Nah, baru kita gunakan untuk mencengkram kunci busi ini. Tuh. Kuat ya, kencang. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membuka ataupun mengencangkan busi. Jikalau kita tidak mempunyai obeng di rumah, ini bisa kita gunakan tuh. Tinggal kita putar seperti ini, dia kuat. Meskipun dia pipih, tapi dia tidak bergerak sama sekali tuh. Kuat ya. Oke. Kemudian untuk melepasnya, kita bisa gunakan tangan kita untuk menarik tuas penguncinya ke dalam seperti ini tuh. Maka dia akan terlepas. Selain itu, kita juga bisa gunakan tang buaya ini misalkan kita akan membuka sebuah baut dan kita tidak memiliki kuncinya, kita juga bisa gunakan ini. Kita atur dulu. Oke, kalau sudah, coba kita kencangkan. Nah, kalau kita kencangkan ini masih susah, berarti dia terlalu sempit. Jadi kita kendorkan dulu sedikit. Putar ke kiri. Nah, ini sudah kencang ya. Bisa kita gunakan juga untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut jikalau kita tidak memiliki kunci ukuran yang pas dengan si ukuran bautnya. Seperti yang tadi ya, tuasnya kita tarik seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir, gue coba praktekkan juga.
Jikalau teman-teman memiliki sebuah kunci seperti ini kan kunci yang menggunakan ratchet ya. Menggunakan ratchet seperti ini. Nah, biasanya kita kan gunakan ratchet untuk mengencangkan ataupun mengendorkan sebuah baut. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai ratchet seperti ini, hanya mempunyai ekstensinya dan juga soketnya, kita juga bisa menggunakan tang jepit ini. Nah, di sini gue akan coba gunakan pengaman yang tadi ya, karet pengaman yang tadi, supaya tidak merusak dari media yang kita gunakan. Oke, di sini 2 buah karetnya kita tinggal pasangkan saja ke dalam si giginya tadi. Seperti ini kita masukkan. Oke, kemudian kita tinggal atur. Ini masih terlalu longgar, kita kencangkan ke arah kanan. Ini kekencengan, kendalin lagi. Nah, kalau misalkan ditekan gini masih belum bisa, berarti ini terlalu sempit. Kita kendalin dulu sedikit. Ini masih kencang juga, kendalin lagi. Nah, ini udah pas nih. Jadi kita bisa ngencengin baut ataupun nut menggunakan tang boya ini. Jikalau kita tidak memiliki ratchet dan hanya memiliki ekstensi dan juga soket. Seperti itu, ini kuat ya. Dan ini dengan adanya karet ini tidak akan merusak media yang kita cengkram. Seperti itu. Contohnya ya. Jadi tadi yang gue pakai ini kunci busi, dia ada sedikit cacat tuh karena penggunaan dari tang buaya. Jadi kita bisa gunakan 2 buah karet ini supaya medianya tidak cacat ataupun tidak rusak. Dan sedikit tips yang tadi gue kasih tahu ke kalian ya. Kalau misalkan penggunaan ini kan kita harus ngatur-ngatur adjustment ininya ya. Jadi sedikit tips dari gue, mending dalam kondisi mengunci ini kita masukkan dulu nih media yang akan kita cengkram. Sorry ini agak. Nah, kita putar sampai mentok seperti ini. Oke. Terus kita tambahkan sekitar 180 derajat. Ini dari sini nih, kita pindahin ke sini. Ke arah kanan. Oke. Setelah itu kita kencangkan. Tuh. Dengan metode ini kita jadi lebih mudah untuk mengatur si knopnya ini. Oke, itu dia brother. Salah satu produk tang buaya, tang jepit atau locking plier apa gitulah pokoknya namanya, dari Haston dengan kode produk AYT 4320/100. Overall sih gue suka ya dengan barang ini. Pertama karena dia punya karet ini untuk melindungi medianya supaya tidak cacat. Kemudian di sini dia sudah dilapisi dengan karet pelindung juga, jadi kita nyaman untuk penggunaannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.